Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya Ridwan Ahri dengan NIM 31221067 dari Universitas Pelita Bangsa. Kali ini saya ingin mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Sistem Pelayanan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama berbasis web pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi. Untuk latar belakang, Kabupaten Bekasi merupakan kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Nah, setiap perusahaan itu wajib memiliki peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang disahkan oleh Disnaker. Kalau perjanjian kerja bersama itu, perusahaan harus memiliki serikat pekerja yang ditandatangani secara bersama. Untuk poin ketiga, saat ini proses pengesahan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama masih manual, menyebabkan proses lama dan tidak efisien, risiko kehilangan data. Banyak juga perusahaan yang ingin menanyakan data-datanya, jadi kita susah untuk mencari data yang diinginkan oleh perusahaan. Untuk solusinya, membangun sistem pelayanan pengesahan berbasis web agar proses lebih cepat, efisien, transparan, dan terdigitalisasi. Jadi perusahaan bisa melihat sampai mana proses pengesahannya, terus draft-draftnya dari draft pengesahannya sampai draft pencatatan pengesahan peraturan perusahaan atau PKB. Nah, ini data kawasan industri dan perusahaannya di Kabupaten Bekasi sendiri terdapat 11 kawasan industri. Untuk kedua, data perusahaan di Kabupaten Bekasi berdasarkan wajib lapor ketenagakerjaan Kemnaker RI atau WLKP online periode September 2025. Total perusahaan itu ada 27.449 perusahaan yang terdiri dari perusahaan besar sebanyak 19.275 perusahaan, perusahaan menengah sebanyak 2.080 perusahaan, dan perusahaan kecil sebanyak 6.144 perusahaan. Selanjutnya, ini rekap data yang saya minta dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi periode 2018 sampai Agustus 2025. Di sini data PP itu dari 2018 sampai 2025 terdapat peningkatan signifikan jumlah pengesahan di tahun 2018 itu ada 161 dokumen yang terdiri dari pengesahan baru sebanyak 140 dan pembaruan sebanyak 21 perusahaan. Hingga puncaknya di 2024 itu sangat signifikan sebanyak 584 dokumen yang terdiri dari pengesahan peraturan perusahaan baru sebanyak 147 perusahaan, untuk pembaruan sebanyak 425 perusahaan dan perubahan sebanyak 12 perusahaan. Tahun tertinggi itu tahun terendah itu ada di 2018 dan sedangkan tahun tertinggi itu ada di 2004. Untuk di 2005 sendiri sebanyak 200 maaf 125 untuk pengesahan baru, untuk pembaruan 327 dan untuk perubahan 12 perusahaan. Sedangkan untuk PPPKB sendiri, PPPKB itu baru itu sebanyak yang di 2018 itu baru sebanyak 33 perusahaan, untuk pembaruan 76 perusahaan. Oke, untuk kesimpulannya, volume pelayanan yang tinggi dan terus meningkat. Untuk dua, proses manual tidak lagi efisien. Tiga, tingginya frekuensi pembaruan dokumen. Empat, kebutuhan akan transparansi dan akses informasi. Lima, pengarsipan digital dan keamanan data. Untuk enam, mendukung transformasi digital pemerintah atau e-government.
Rumusan masalah di sini bagaimana merancang sistem pengesahan PPKB berbasis web. Tugas 2, bagaimana sistem ini meningkatkan efisiensi pelayanan Snaker, jadi tidak perlu datang ke dinas, bisa upload melalui website. Tugas ketiga, bagaimana sistem mempermudah perusahaan dan dinas mengelola data dan transparansi. Jadi ketika perusahaan nanti minta data, bisa cek sendiri di akun masing-masing, tidak lagi perlu lagi datang ke dinas untuk cek dokumennya. Tujuan penelitian yaitu merancang dan membangun sistem pelayanan pengesahan PPPKB berbasis web. Tujuan kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik di Disnaker Kabupaten Bekasi. Tujuan ketiga, mempermudah perusahaan dalam pengajuan pengesahan secara daring. Untuk keempat, meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pelayanan. Manfaat penelitian sendiri untuk Disnaker Kabupaten Bekasi mempercepat verifikasi dokumen dan mengurangi beban administrasi secara manual. Tidak perlu lagi ada koreksi-koreksi draft yang perlu diperbarui secara manual, jadi bisa by system. Untuk selanjutnya, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akurasi data. Untuk perusahaan, pengajuan lebih cepat dan mudah tanpa datang ke kantor. Untuk yang kedua, status pengajuan dapat dilihat secara real time. Apakah statusnya sudah diverifikasi oleh admin satu, kedua, dan ketiga. Untuk peneliti menjadi referensi pengembangan sistem informasi dan e-government. Nah, ini untuk activity diagramnya. Jadi si user itu dia langkah pertama itu untuk membuat akun. Setelah membuat akun nanti diverifikasi oleh admin. Untuk kedua, nanti upload draft PPPKB, yaitu yang berisikan permohonan pencatat pengesahan PP atau PKB. Untuk yang ketiga, setelah diupload bisa cek statusnya di akun perusahaan atau akun user, cek status pengesahan. Nah, untuk admin satu itu dia ngecek permohonan atau draft pengesahan apakah sudah sesuai atau sudah diupload dengan baik. Nah, setelah sudah dicek atau di reject, nanti diberikan pencatatan kembali lagi ke user untuk diperbaiki jika ada kekurangan atau tidak sesuai dengan yang di prosedur. Jika sesuai, admin akan memverifikasi dokumen. Nanti setelah verifikasi dokumen, user akan bisa ngecek statusnya bahwa dokumen telah diverifikasi oleh admin pertama atau admin staff. Untuk selanjutnya, admin 2 yaitu di mediator. Sorry, maaf moderator. Sorry. Mediator eh, mediator sendiri bisa cek draft PPPKB. Nah, di sini cek draft PPPKB itu hanya dilakukan oleh mediator. Kenapa hanya dilakukan oleh mediator? Karena mediator yang ngecek apakah peraturan perundang-undangannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini atau ada perubahan yang harus diperbarui oleh perusahaan. Jika sudah sesuai, maka mediator akan verifikasi dokumen. Jika tidak sesuai, maka mediator akan memberikan catatan mana aja peraturan yang harus diperbaiki atau harus direvisi oleh user. Baik. Nah, jika sudah diverifikasi oleh mediator atau admin kedua, lalu ke kepala dinas. Kepala dinas itu hanya menandatangani dokumen. Tetapi kepala dinas juga bisa ngecek draft PPPKB yang di-upload oleh perusahaan sudah melalui verifikasi admin staff dan admin mediator. Tinggal ditandatangani oleh kepala dinas. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.